Jelang pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang akan jatuh pada tanggal 27 November nanti, masyarakat kini tengah diramaikan oleh pemberitaan terkait hadirnya beberapa nama aktris yang akan terjun langsung dalam pilkada kali ini. Terdapat nama aktris yang sudah sukses maupun gagal dalam pilkada kali ini. Lantas, siapa sajakah mereka? Berikut 5 nama aktris yang akan berada di bursa pilkada tahun 2024, versi Cumi Top 5. Di posisi pertama mencantumkan nama aktris berjuluk Sultan Andara. Siapa lagi kalau bukan Raffi Ahmad? Ya, ayah dari Rafattar dan Rayanza itu dikabarkan akan berduet dengan Bupati Kendal sekaligus politikus Ganin Duto di Pilgub Jawa Tengah tahun 2024. Patut dinanti, akankah Raffi Ahmad dan Ganin Duto akan memenangkan pilkada kali ini? Ada nama pemeran Sidul anak Betawi, Rano Karno. Dikabarkan jika Rano Karno akan masuk dalam nama yang akan dicalonkan dalam Pilgub Banten 2024 oleh PDIP. Patut diketahui jika Rano Karno sendiri kini masih menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Banten 3 dengan masa jabatan 2019 sampai 2024. Dan kiprahnya sebagai anggota DPR RI merupakan langkah pertamanya usai menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur Banten pada tahun 2017 silam. Diva yang juga pernah berkecimpung ke dalam dunia politik itu kembali mendaftarkan diri menjadi calon wali kota Batu pada pilkada tahun 2024 ini. Kepastian ini muncul setelah istri dari Raul Lemos itu mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon kepala daerah melalui jalur online. Pastilah kalau di politik pasti saya tetap akan terus di politik, akan terus kembali ke masyarakat, belum tahu nanti tugas berikutnya bagaimana. Yang jelas nanti saya selesaikan dulu sampai nanti purna di Oktober. Saya fokus dulu ya untuk menyelesaikan tugas-tugas saya sampai purna nanti di Oktober. Nanti di 24 sampai 26 Mei kami juga akan mengadakan rakernas. Jadi kita tentunya Partai PDI Perjuangan harus menentukan sikapnya akan ada di dalam atau di luar pemerintah. Nanti dalam hal ini saya akan terus bekerja untuk Komisi 9 dulu ya. Jadi sampai Oktober. Dengan politik saya lebih memiliki kesempatan untuk lebih banyak membantu. Gitu ya. Artinya banyak program-program yang sepertinya agak tidak mungkin kalau saya lakukan kalau saya hanya sebagai penyanyi. Jadi ternyata untuk menjadi berdampak itu ya memang harus terjun ke politik. Pilkada nanti tergantung bagaimana Ibu Ketua Umum lah menugaskan dimanapun siap. Ya negara demokrasi harus ada oposisi ya itu ya. Saya sih sebetulnya lebih merasa tertantang untuk belajar ketika kita jadi posisi. Ya kita lihat bagaimana nanti Ibu Ketua Umum akan memutuskan bagaimana sikap kami. Kalau disuarakan bergulir, tapi kan memang akan menjadi satu tantangan ya kalau kita berada karena memang hanya saat ini hanya PDIP kan yang memang siap untuk bisa menjadi oposisi.
Selanjutnya, ada nama musisi ternama Ahmad Dhani. Ia, pentolan grup band Dewa 19 itu, diketahui akan terjun langsung di Pilkada tahun 2024 setelah dicalonkan maju dalam Pilwakot Surabaya. Partai Gerindra sebagai pengusung disebut-sebut sedang mempersiapkan ayah dari Al, El, dan Dul itu untuk maju sebagai wali kota. Terakhir, ada nama Marcel Widianto yang baru saja menghebohkan jagat dunia maya setelah dirinya akan maju menjadi wakil wali kota Tangerang Selatan. Namun, dengan diusungnya Marcel untuk terjun di pilkada kali ini, memunculkan sebuah komentar dari Nikita Mirzani yang tak setuju dengan langkah tersebut. Komentar tersebut pun sudah sampai ke telinga Marcel yang justru mengakui kesalahan atas apa yang ia perbuat. Memang jomplang ya, tapi saya bisa belajar biar bisa berubah dan akhirnya bisa jadi yang terbaik lah. Dan itu jadi pendamping saya. Upayanya adalah ya tetap belajar dan jangan malas dalam hidup gitu. Jadi kayak misalkan memang banyak banget kritikan gitu, apakah membuat saya jadi jatuh atau down, ya memang itu yang harus kita alamin gitu. Memang di hidup tuh ada kritikan, ada juga pujian gitu. Dan itu bisa dibilang pujian juga bukan berarti itu jadi kayak hal yang positif juga, tapi bisa juga ada orang yang mati karena pujian gitu. Dan itu yang gua ya bisa dibilang gue nggak mau kayak gitulah. Gue nggak mau kayak nyamuk lah gitu, mati karena tepuk tangan. Jadi kayak kritikan itu bisa membuat gue jadi lebih bangkit lagi dan bisa membangun diri gue jadi lebih baik. Bisa dibilang itu keberuntungan buat saya gitu. Maksudnya ada banyak memang kritikan dari beberapa teman-teman juga gitu, dan bahkan netizen yang skeptis gitu dengan apa yang saya udah lakukan di masa lalu saya gitu. Tapi dengan adanya Abang Arza Patria, itu bisa membuat saya bisa lebih pede lagi karena memang saya bisa belajar. Karena memang beliau kan memang udah bergelut di dunia politik kan sudah lama gitu, dan itu saya bisa belajar dari dia. Watching the